RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nama kelompok: 1. Anistia Intan Savitri. 2. Dias Firmansyah. 3. Melinda Winarti Kabnani. 4. Putri Adawia. 5. Rahmat Danus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 di sini menyatakan bahwa tenaga kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehingga akan terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang ketentuan umum. Pada pasal 1, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pasal 2. Undang-undang ini berasaskan pri kemanusiaan, manfaat, pemerataan, etika, dan profesionalitas pengabdian. Pasal 3. Undang-undang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan, memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan. Bab 2. Tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah. Pada pasal 4, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu tenaga kesehatan, perencanaan pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan perlindungan pada tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik. Pada pasal 5, dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah berwenang untuk menetapkan kebijakan tenaga kesehatan skala nasional selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, melaksanakan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dalam bidang tenaga kesehatan. Pasal 6. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi berwenang untuk membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan praktik tenaga kesehatan. Pada pasal 7, dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah, kabupaten, atau kota berwenang untuk melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan serta melaksanakan kerjasama dalam negeri di bidang kesehatan. Bab ketiga, kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan. Pada pasal 11, tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam 1. Tenaga medis. 2. Tenaga psikologis klinis. 3. Tenaga keperawatan. 4. Tenaga kebidanan. 5. Tenaga kefarmasian. 6. Tenaga kesehatan masyarakat. 7. Tenaga kesehatan lingkungan. 8. Tenaga gizi. 9. Tenaga keterapian fisik. 9. Tenaga keteknisan medis. 10. Tenaga teknis bimodika. 11. Tenaga kesehatan tradisional. Dan yang terakhir, tenaga kesehatan lain. Dan pada pasal 12,
menjelaskan dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan. Menteri dapat menetapkan jenis tenaga kesehatan lain dalam setiap kelompok. Pada bab 4, kita akan membahas tentang perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan. Bagian pertama, perencanaan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, baik di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan lain dalam setiap kelompok, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan tenaga kesehatan diatur dengan peraturan pemerintah. Pada bagian kedua, pengadaan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang kesehatan harus memenuhi standar nasional pendidikan tenaga kesehatan. Bagian terakhir, bagian ketiga, pendayagunaan. Pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib melakukan penempatan tenaga kesehatan setelah melalui proses seleksi. Bab kelima, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, dibentuklah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mempunyai fungsi sebagai koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan. Bab ke-6, registrasi dan perizinan tenaga kesehatan. Bagian yang pertama, registrasi. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi syarat. Pada bagian kedua, perizinan. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dalam bentuk SIP. Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik. Bagian ketiga, pembinaan praktik. Untuk terselenggaranya praktik tenaga kesehatan yang bermutu dan perlindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan praktik terhadap tenaga kesehatan. Dan pada bagian yang terakhir, penegakan disiplin. Untuk menegakkan disiplin tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan praktik, masing-masing konsil tenaga kesehatan menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus penyelenggaraan disiplin tenaga kesehatan. Bab ke-7, organisasi profesi. Di sini kita membahas tentang tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, daya dan etika profesi tenaga kesehatan. Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan kesehatan, setiap organisasi profesi dapat membentuk kolegium masing-masing tenaga kesehatan. Bab 8, tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan tenaga kesehatan warga negara asing. Bagian pertama, tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi. Dan pada bagian kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik tenaga kesehatan warga negara asing diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 9, hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Pasal 59 menjelaskan
bahwa tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Bab ke-10 Penyelenggaraan Keprofesian. Pada bagian yang pertama, umum. Dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung pada penerima pelayanan kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan penerima pelayanan kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil. Pada bagian kedua, kewenangan. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki izin. Bagian ketiga, pelimpahan tindakan. Dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Dan bagian yang terakhir, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Pada bagian kelima, persetujuan tindakan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki izin. Bagian keenam, rekam medis. Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis penerimaan pelayanan kesehatan. Bagian ketujuh, rahasia kesehatan penerimaan pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Bagian ke-8, perlindungan bagi tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan. Pimpinan fasilitas kesehatan dalam meningkatkan dan menjaga mutu pemberian pelayanan kesehatan dapat membentuk komite atau panitia atau tim untuk kelompok tenaga kesehatan di lingkungan fasilitas kesehatan. Bab 11 Penyelesaian perselisihan. Pada pasal 77 menjelaskan bahwa setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 78 menjelaskan dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan. Pasal 79. Dalam pasal ini menjelaskan penyelesaian perselisihan antara tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 12 Pembinaan dan Pengawasan. Pasal 80. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing tenaga kesehatan dan organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya. Pasal 81. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan melindungi penerimaan pelayanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan. Bab 12 Sanksi administratif. Pasal 82 menjelaskan tentang pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin.
Bab 14 Ketentuan Pidana. Pasal 83 sampai 84 menjelaskan setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun. Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana penjara paling lama 3 tahun. Pada pasal 85, setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Bab ke-15 Ketentuan Peralihan. Pasal 88 menjelaskan tentang tenaga kesehatan lulusan di pendidikan di bawah diploma 3 yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkan undang-undang ini tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan untuk jangka waktu 6 tahun setelah undang-undang diundangkan dengan mengajukan permohonan mendapatkan STR tenaga kesehatan. Pasal 89 Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan Komite Farmasi Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya sampai terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Pada pasal 90, Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Kesehatan Indonesia Nomor 4431 tetap melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya sampai dengan terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Bab 16 Ketentuan Penutup. Pasal 91. Pada pasal ini, saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tenaga kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 92. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3637 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 94. Pada pasal ini menyatakan bahwa Pasal 4 ayat 2, Pasal 20 ayat 4, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 96. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.